Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Domong di segmen Canggur, Cangkem Nganggur. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Saya mohon maaf karena sebelumnya saya menunda penayangan video ini ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan kisah kemarin mengenai Supri. Supri. Si Supri. Di pagi yang agak mendung, suasana yang sangat sejuk dan membuat orang sangat ngantuk. Supri pun membawa sebuah sapu. Dengan semangat, dia ingin menyapu halaman. Dia membersihkan halaman, dia merapikan bunga-bunga di kebun. Dia sangat giat sekali, walaupun kondisi mendung yang membuat orang ingin bermalas-malasan, namun si Supri ini sangat giat dan semangat. Karena ya salah satunya juga dia termotivasi dengan bayaran juga ya. Karena dia sudah merasakan betapa nikmatnya dia bekerja di sini. Jadi sebelumnya dia bekerja di desa, bayarannya hanya segitu aja. Dan sekarang alhamdulillahnya dia bisa merasakan bayaran yang sangat luar biasa. Akhirnya si Supri pun berjalan. Ia menaruh sapunya dan merapikan alat-alat pekerjaannya. Dia pun duduk sambil meminum secangkir kopi. Dengan nikmat, sambil menyemil gorengan, ia pun menikmati harinya. Siang pun tiba. Ketika siang, dia ingin beli jajan ya. Dia ingin merasakan jajan lah. Alhamdulillahnya dia sudah bayaran dan mendapatkan gaji yang sangat memuaskan. Ia pun berinisiatif ingin membeli jajan. Ia pun berkeliling-keliling, akhirnya bertemulah seorang penjual somai. Somai, mas, beli somai mas? Oh, iya mas, saya beli somai mas. Si Supri pun membeli somai. Berapa mas? Ini, berapa ya? 20.000 somainya. Sang penjual somai pun merasa senang. Oh alhamdulillah, sampean mas, beli 20.000, banyak sekali mas. Oh ya iya mas, biar kenyang mas. Si Supri pun dengan sembringah, ia pun menanti somainya yang dihidangkan. Langsung si Supri pun sambil memegang handphonenya, ia pun men-scroll handphonenya, melihat-lihat video-video yang ia senangi. Setelah itu beberapa saat kemudian, sang somai pun datang, menghidangkan somai pesanannya. Ini mas, silahkan mas, dinikmati mas, somai 20.000, pedas ya mas ya. Oh iya mas, pedas. Akhirnya si Supri pun melahap somainya dengan lahap. Nikmat sekali, enak sekali. Oh iya mas, sampai kayak jual es gitu ya? Oh iya mas, saya jual es mas. Nah, si penjual somai pun menawarkan. Ini saya ada es degan, es jeruk, sama es teh. Sampai pilih yang mana mas? Si Supri pun memilih es teh karena cuaca siang, enaknya minum es teh sambil makan somai. Ya. Ia pun menseruput teh es tehnya dengan lega, dengan enjoy. Setelah somainya habis, dia pun menepuk-nepuk perutnya sambil merasa kekenyangan. Aduh, alhamdulillah kenyang sekali bos. Oke pak, terima kasih pak. Oh iya ya. Sang somai pun sangat-sangat senang karena alhamdulillah
Di jualannya kali ini ada yang beli. Sang somai pun sangat senang. Nah, sang somai pun menghitung uangnya. Dan menghitung uangnya hanya selembar. Karena hari ini dia hanya satu yang membeli. Akhirnya telepon pun berdering. Sang somai pun mengangkat teleponnya. Halo Pak. Lalu orang yang telepon ini berkata, Fulanto, bagaimana kabarmu Fulanto? Nah, dan yang penjual somai ini pun berkata, Alhamdulillah, saya sehat. Lalu dia yang menelpon berkata, kamu kerja di mana Fulanto? Nah, Fulanto pun menjawab, ya saya sekarang jualan somai mas. Ya gimana lagi, kondisi saya ya seperti itu. Saya nggak enak juga sih merepotkan warga. Saya jaga desa lalu saya dibayarkan nggak enak. Ya saya butuh tambahan lah ya buat beli jajan yang lain. Saya jual siomay lah. Lalu si penelpon pun menjawab, oh kamu sekarang jual siomay? Iya, saya sekarang jual siomay bang. Gitu. Lalu setelah sekian lama dia menelpon, sang penjual ini pun atau alias Fulanto ini pun menaruh HP-nya di saku sambil dia menggenggam tangannya sambil berpikir, aduh, ya walaupun seperti ini namun aku sangat senang. Aku sangat senang akhirnya hidupku menjadi tenang. Ya walaupun tidak kaya, yang penting saya bisa merasakan ketenangan. Itulah ujar Fulanto. Kemudian Fulanto mengangkat gerobaknya dan lanjut berjalan. Lalu kita beralih ke Supri. Setelah memakan somai dari Fulanto, Supri pun bergegas pulang. Supri pun menyiapkan makan siang yang disukai oleh bosnya. Akhirnya Supri memasak, Supri membuatkan kopi untuk bosnya, dan tidak lupa juga Supri membersihkan dapur, membersihkan lainnya. Jadi Supri ini sangat multi talent ya, dia bisa memasak, bisa membersihkan apanya, dia bisa semuanya. Makanya dia sangat diandalkan dalam rumah itu. Begitu. Nah, kemudian si Supri ini mengangkat telepon dengan terbata-bata, dengan rasa cemas, rasa gusar. Dia pun melihat status temannya. Teman-temannya semuanya banyak yang mempost tentang pernikahan, tentang fotonya bersama istri, liburan bersama istri. Lalu sang Supri pun merasa, aduh, kapan ini? Aku ingin sekali punya istri, namun sama siapa ya? Kenalan sama wanita pun gak pernah. Bagaimana ya? Ia pun sambil menggaruk-garuk kepalanya, si Supri pun hanya bermenung dan berpikir, ah, percuma lah berpikir lah. Mending aku kerjakan yang lain aja. Si Supri pun akhirnya menguras kamar mandi, membersihkan kamar mandi. Setelah itu Supri istirahat siang, tidur siang, dan Supri pun bermimpi. Supri bermimpi. Saat itu Supri berada di sebuah tempat. Nah, tempat itu ada seseorang yang minta tolong. Akhirnya Supri pun bergegas mencari suara minta tolong tersebut. Tolong, tolong. Gitu. Akhirnya sang Supri pun mencari, di mana ini? Siapa yang minta tolong ini? Akhirnya bertemu seorang wanita yang dicopet, bukan dicopet, yang dibegal lah,
Jadi ada 4 orang yang membawa belati yang sangat tajam dan mengerikan. Dan belati itu diarahkan ke leher wanita tersebut. Ayo, kalau kamu nggak menyerahkan barang kamu, maka kamu akan saya hajar. Sang wanita ini pun panik lah. Maaf, tapi ini uang ini sangat penting. Saya nggak bisa memberikan, ini bukan uang saya. Akhirnya sang supri pun dengan jiwa pahlawannya pun ia maju. Hei, ada apa ini? Sang preman-preman ini pun menoleh ke Supri. Siapa kamu? Ikut campur aja kamu. Sang Supri pun agak gemetar, tubuhnya agak gemetar. Aduh, ini orangnya kekar-kekar, bawa belati. Aduh, ini kalau saya salah langkah bisa hancur ini. Lalu sang Supri pun melihat seorang wanita tersebut yang wajahnya cantik, namun di dalam raut wajahnya itu tersimpan sebuah kepedihan yang mendalam. Sang Supri pun termenung dan berfokus melihat wanita itu. Secara nggak sadar, sang perampok itu pun menghantamkan belati tersebut di perutnya. Dan dia pun berteriak. Ah! Namun, dia pun terbangun dalam mimpi tersebut. Dia meraba-raba perutnya. Oh, mimpi ya. Oh, itu siapa ya wanita itu ya? Aku kok terngiang-ngiang ya. Supri pun terngiang-ngiang dengan wanita tersebut. Akhirnya Supri pun menghibur dirinya. Karena dirinya sangat pusing, sangat banyak pikiran tentang mimpi tersebut. Ini mimpi apa sih? Siang-siang kok mimpi yang beginian? Andai kok, kenapa kok mimpi gitu? Kok gak nyata aja gitu. Tapi yang ngeri, kok nyata ya saya ditusuk, waduh sakit sekali. Akhirnya sang Supri pun dia sambil memegang pipinya, dia pun berpikir dan melamun. Tak terasa suara azan maghrib pun terdengar. Suara azan asar ya, mohon maaf salah. Suara azan asar pun terdengar. Setelah itu dia pun bergegas mengambil sapu, mengambil pel, dia mengepel rumahnya. Akhirnya setelah selesai, dia ingin lagi. Ia ingin berjalan-jalan kembali. Nah, ia jalan-jalan. Akhirnya dia nggak sengaja menemukan seorang penjual es krim. Nah, dia pun beli es krim di situ. Ternyata dalam es krim tersebut ada rasa cappuccino. Nah, si Supri ini sangat suka rasa cappuccino. Jadi ada rasa kopi-kopi gurih dan nikmatnya gitu ya. Suara Supri kan seperti itu. Akhirnya Supri pun membeli es krim tersebut. Pak, saya beli es krim, Pak. Oh iya, Mas. Rasa apa, Mas? Ini, Pak. Ini rasa apa ini? Cappuccino ya, Pak. Oh iya, Mas. Betul. Ini cappuccino, Mas. Ini harganya berapa, Pak? Nah, ini harganya 19.000, Mas. Kok mahal sekali, Mas ya? Oh, ini khusus, Mas. Jadi di es krim ini nanti saya kasih topping tambahan. Di dalamnya juga ada coklat yang melimpah, Mas. Jadi jangan khawatir, Mas. Harga yang mahal itu terbayarkan lah, Mas. Akhirnya Supri pun membelinya. Dan betul sekali. Gigitan pertama, nikmat. Nikmat sekali. Supri pun merasa, wow, es krim yang sangat nikmat. Sambil berjalan, dia makan es krim. Enak ya es krim ini ya. Betul lah, aku nggak rugi lah mengeluarkan uang 19.000 untuk beli es krim ini. Aku besok-besok beli di situ aja. Es krimnya enak. Walaupun mahal, namun ada harga, ada rasa. Nggak terasa, sambil dia memandangi es krimnya yang sangat lezat itu, dia pun menabrak seseorang. Berat. Dia pun terkejut. Akhirnya dia terkejut sampai nggak terasa es krim yang sangat dia sayangi, sangat dia senangi itu patah dan
terjatuh di pakaian orang yang ia tubruk. Ia pun terkejut dan melongo melihat orang tersebut. Sepertinya dia merasakan nostalgia yang sangat luar biasa akan orang itu. Nah, ia pun bertanya-tanya, kok bisa? Akhirnya dia pun meminta maaf pada orang itu. Mohon maaf, saya nggak sengaja. Akhirnya Supri mengulurkan tangannya, lalu seorang ini pun meraih tangan Supri dan sambil berdiri dia pun membersihkan bajunya. Aduh, baju aku ini kotor, padahal habis ini, sebentar lagi pemotretan. Sang Supri pun merasa nggak enak, nggak lega. Akhirnya sang Supri pun memohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Mohon maaf kak, mohon maaf. Saya nggak tahu. Orang ini pun tersenyum dengan manisnya. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Kan masnya nggak sengaja. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Mas Supri pun merasa lega. Terima kasih mbak, terima kasih. Dan namun setelah itu sang Supri pun merasakan detak jantung yang berdebar-debar. Supri merasa nostalgia yang sangat luar biasa. Ini mimpi atau nyata? Kok bisa? Kok bisa? Padahal saya nggak bisa berkata. Supri pun seperti itu. Dalam hatinya seperti itu. Dan selesai. Jadi jangan lupa saksikan dan terus ikuti kisah Cah Domong selanjutnya, karena selanjutnya masih ada part selanjutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian bisa mengetahui notifikasi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.